Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, alhamdulillah kita masih diberikan waktu, kesehatan, kesempatan untuk berjumpa kembali, sharing-sharing kembali. Dan mungkin sesuai dengan request, ada salah satu permintaan video dari teman-teman semua subscriber yang sangat menarik ya bagi kami. Karena di kesempatan tahun lalu kita mempunyai konten yaitu kenangan manis, di mana kita memberikan video bukan mengingat atau bukan kita kok istilahnya mengungkit-ungkit masa lalu kembali, tapi tidak. Tapi di sini kita akan belajar bagaimana kita mempunyai sapi-sapi dulu yang unik, yang luar biasa. Dan di kesempatan kali ini juga nanti kita akan memperkenalkan teman-teman semua sapi yang jauh lebih luar biasa daripada sapi-sapi yang terdahulu. Intinya seperti itu. Jadi melihat masa lalu itu bukan dari baik buruknya, tapi kita bisa semangat untuk mencapai membuat kualitas itu jadi lebih baik. Oke, baik teman-teman seluruh semua, kita mulai dari sapi merah ya. Sapi merah dulu, disinilah tempat Mas Raymond tinggal. Secara singkat Mas Raymond adalah sapi peranakan dari lingkungan kami, asli, bukan beli dari luar kota ataupun bukan impor. Dan Mas Raymond itu sendiri adalah sapi keturunan lokal, sapi Jawa seperti itu. Indukannya limosin, pejantannya PO Jawa seperti itu. Dan Mas Raymond sendiri tinggal di kandang kami sekitar 4 tahun 2 bulan dengan bobot terakhir 1260 sekian. Nah, itu sejarah Mas Raymond. Lalu prestasi Mas Raymond ketika masih poel 1 pasang itu mengikuti kontes di Kabupaten Purworejo itu sendiri dengan kategori pejantan, bukan kategori sapi bakalan ataupun pedet, tapi kategori pejantan. Karena memang di lingkungan kami, di kabupaten kami, yang mungkin yang di gadang-gadang gitu, yang dibanggakan gitu ketika sapi itu bisa memberikan manfaat lah untuk betina-betina. Intinya seperti itu. Lalu kesempatan yang kedua, Mas Raymond juga mengikuti kontes lagi di Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Kebetulan di sana Mas Raymond juga menjuarai kelas penggemukan, itu juara 1 dengan bobot 1006 kilo, 1006 ya. Poel saya lupa poel berapa, yang jelas alhamdulillah Mas Raymond juara 1. Dan itu yang kontes kedua di DIY. Lalu yang kontes ketiga Mas Raymond di Jawa Tengah, kontes kejuaraan Jawa Tengah ya, Gubernur Cup dulu di Kabupaten Rembang. Mas Raymond juga menjuarai dengan kelas penggemukan juga dengan bobot nggak ada 1 ton, warna stres berat. Jadi setelah kontes di DIY langsung 1 minggu kemudian langsung bablas ke kontes Rembang di suara panas banget, nggak makan nggak minum, bersamaan dengan gareng dulu ya. Kalau nggak salah bobotnya 996 kalau nggak salah. Pokoknya 1 tonnya kurang dikit banget. Nah, itu juara 1 dengan kelas penggemukan karena umurnya yang masih muda, tapi bobotnya sudah luar biasa. Dan melihat dari potensi kepala, kaki dan lain sebagainya itu luar biasa Mas Raymond. Alhamdulillah prestasinya sampai di situ. Nah, kita belum sampai nasional terus terang karena Mas Raymond sendiri ya belum waktunya, sudah diambil nih, nggak apa-apa. Nah, mungkin kalau mau tahu alasannya, cerita kenapa Mas Raymond sudah tidak ada, itu nanti bisa lihat di channel yang khusus Mas Raymond, nanti di deskripsi sudah kita berikan linknya ya. Nah, itu cerita singkat Mas Raymond. Dan sekarang ada sapi yang bernama Wariso. Jadi bukan pengganti, bukan pewaris, mohon maaf, bukan pengganti, tapi mewarisi yang baik-baik dari Mas Raymond. Nanti harapan kami semua, harapan teman-teman juga pastinya, harapan keluarga kandang,
itu Mas Wariso sendiri bisa jauh lebih baik nasibnya, jauh lebih baik prestasinya, jauh lebih baik segala-galanya daripada yang sudah-sudah seperti itu. Jadi kita bolehlah mengingat masa lalu, tapi masa depan harus diutamakan dan harus tingkatkan lagi semuanya ya. Ya Wariso ya, pokoknya kamu harus sehat, harus membanggakan dan bisa bermanfaat lah, khususnya karena Mas Raymond dulu banyak fan-nya dan sekarang kamu juga, saya nggak berharap banyak fan-nya, tapi yang jelas harus membanggakan karena Mas Wariso lebih jinak daripada Mas Raymond. Mau di unyel-unyel, mau di terserah mau diapa-apain kecuali ditunggang belum kita ajari memang. Oke, next, takutnya nggak selesai, kita lanjut ke kandang Mas Grandong. Kita lanjut untuk sapi yang selanjutnya ya, yang kedua, di mana sapi ini mungkin ya tidak kalah menarik dengan sapi sebelumnya, karena teman-teman semua pasti masih ingat dan masih rindu untuk saat ini, kecuali saya, nggak bohong. Ya Mas Grandong, benar. Grandong adalah sapi hitam yang sangat lucu, sangat jinak, tidak pernah marah, tidak pernah apalagi ya, nakal, tidak pernah segala-galanya pokoknya lah. Dahulu di sini adalah tempat tinggal Mas Grandong, di mana Mas Grandong itu sendiri adalah sapi berjenis, kalau menurut saya ya, Angus Brangus, yang satu-satunya di kandang kami dulu. Dan sejarah singkat dari Mas Grandong itu sendiri kita dapatkan dari daerah istimewa Yogyakarta ya. Ya memang dari Lampung, sebelumnya dari Lampung, tapi saya tidak memantau secara langsung. Yang jelas saya ambil Grandong itu sendiri dari daerah istimewa Yogyakarta, dengan bobot pada saat itu ditimbang di rumah di Jogja deng 1040 kilo. Nah, seketika sampai di rumah Mas Grandong tidak langsung kita berikan tempat, tidak langsung kita berikan papan perawatan yang sebagaimana mestinya. Akan tetapi Mas Grandong itu sendiri dulu kita titipkan di tempat Siwo, paman, Pak Le, paman lah, itu di desa sebelah, dan di sana dirawat dengan sebaik mungkin, dengan pakan rumput sebanyak mungkin. Akan tetapi karena adaptasinya yang sangat lama dan cukup unik, Mas Grandong itu bobotnya nggak nyampe 1 ton teman-teman. Susutnya banyak banget lah pokoknya, susuknya banyak. Tetapi setelah 1 bulan 2 bulan perawatan naik lagi, kembali seperti semula 1 ton 40 kilo. Nah, setelah 1 ton 40 kilo, saya minta izin kepada orang tua bagaimana kalau saya mengambil sapi warna hitam, nanti akan saya rawat dengan sebaik mungkin di kandang. Alhamdulillah dapat izin. Dapat izin, nah kita taruh di depan, mohon maaf sebelumnya di depan, tapi sebentar terus kita pindahkan di belakang sini. Alhamdulillah juga sampai perawatan yang diberikan Mas Tarno itu walaupun sederhana, tapi kenaikan berat badannya sampai
1,4 ya, 1,2 1,4 per harinya untuk Mas Grandong itu sendiri. Lalu itu sejarah sedikit dari Mas Grandong, kita pelihara sekitar 1 tahunan ya. Dan prestasinya sementara Mas Grandong belum ada dikarenakan ya musim pandemi. Jadi belum ada event, belum ada acara yang dimana di situ acaranya adalah kontes sapi. Mohon maaf, tapi karena tidak ada event tersebut mungkin kita jadi sedikit kreatif lah, Mas Grandong. Kita berikan perawatan, kita berikan rutinitas setiap hari jalan-jalan juga, dan melebihi dari yang kita harapkan, melebihi dari kita yang bayangkan. Respon dari teman-teman masyarakat justru malah luar biasa ya. Jadi mengapresiasi kok bisa sapi warna hitam itu sebesar ini, kok bisa sapi warna hitam itu seunik ini, padahal kebanyakan dari sapi warna hitam itu di pasar kami itu harganya kan berselisih lah, lebih murah atau bahkan kadang nggak laku gitu buat serian dan lain sebagainya. Nah, di hasil akhir Mas Grandong alhamdulillah dibeli Irfan ya, Irfan dengan harga yang sudah kita sepakati, dan itu mendapat respon bagus sekali di masyarakat. Nah, tujuan kami tidak lain karena memang ya dulu di tempat kami, mohon maaf bukan di tempat yang lain, di tempat kami sendiri Purworejo itu ketika ada sapi warna hitam itu memang dijauhi. Bukan berarti ada jinnya atau ada apanya, enggak, tapi yang jelas dijauhi karena harganya memang selisih lebih murah daripada sapi warna merah. Artinya ya nggak laku gitulah. Tapi semenjak adanya Grandong itu sendiri, semenjak kita berusaha bareng-bareng, Mas Grandong malah mendapatkan respon baik, dan sekarang sapi warna hitam malah harganya jauh lebih mahal daripada sapi warna merah. Oke, itu sedikit cerita dari Mas Grandong. Sekarang kita cerita yang indah-indah, dan di sini ada Among Us. Mas Tarno yang ngasih nama. Among Us ini sendiri adalah bukan pengganti, tapi juga mewarisi yang baik-baik pastinya. Sekarang Among Us posisinya poel 2 pasang, bobotnya terakhir timbang 930. Sekarang nggak tahu berapa. Semoga diberikan kesehatan selalu, semoga nanti Among Us bisa lebih baik nasibnya daripada si Grandong. Amin ya Allah. Oke, geser sedikit tidak jauh dari tempat Mas Grandong. Dulu di sini adalah tempat tinggal sapi yang bernama Mas Jun. Karena kenapa kok dikasih Jun? Karena petaninya yang punya itu tidak boleh diganti namanya. Aslinya namanya Junet. Tapi nggak enak lah, karena lingkungan sekitar kami banyak yang bernama Bapak Junet. Nanti tidak saru, nggak boleh menyamakan makhluk dengan manusia, makhluk hidup ini maksudnya sapi, karena kan ini kan nggak punya akal, kita punya akal, nggak boleh. Jadi kita ambil kata Jun dan belakangnya adalah dulu saru juga. Nah, kalau teman-teman lihat semua, Mas Jun itu sapi yang jumbo, bobot terakhir 1130 ya, 1130. Kebanyakan sapi agresif, sapi yang dipegang keluhnya takut, terus sapi yang galak itu didominasi oleh sapi-sapi dengan bobot medium ya, tengah-tengah, remaja, 600 lah, 600 700. Itu biasanya masih agresif, masih semangat-semangatnya, masih huri-hurinya. Nah, tapi Mas Jun lain hal dengan Mas Jun ya. Mas Jun bobotnya sudah 1 ton up, tapi kelakuannya masih kayak pedet dulu. Nah, kita ganti keluh ya, sempat loncat-loncat, bigar-bigar, terus kita ajak jalan juga masih pokoknya serba-serbi lah. Mas Jun kita dapatkan dari pesisir utara, dan sekarang dulu Mas Jun kita gemukkan, kita rawat di pesisir selatan. Nah, oke, ngomong-ngomong Mas Jun, mungkin tidak ada istilah kata pengganti, karena saya yakin setiap tempat tidak mungkin mempunyai sapi yang kembar secara body, secara semuanya kembar siam lah, plek jiplek gitu. Saya kira jarang banget. Ya walaupun mirip tapi tetap ada bedanya lah. Nah, di sini ada sapi yang
insya Allah nanti mungkin bisa mewarisi tahta ya, mewarisi yang baik-baik dari Mas Jun, karena sapi ini sendiri bobotnya sudah 800 lebih dan baru lepas. Jadi poelnya baru lepas 1 biji, bukan 1 pasang. Semoga nantinya bisa luar biasa lah, karena sekali saya lihat sapi ini memang sudah senang, sudah jatuh cinta. Dan apa sih yang membuat jatuh cinta? Pasti dengan postur kulitnya masih longgar banget, masih banyak ruang yang perlu diisi lagi. Terus size-nya, tingginya, panjangnya, kakinya, tanduknya, kepalanya juga. Terus cara dia makan, cara dia berjalan, pokoknya wis serba komplit lah. Walaupun belum sempurna, tapi untuk mencari sapi dengan model seperti ini, spek seperti ini, tidak setiap pasar ada, karena kami juga sampai sekarang masih mencari. Untuk kebutuhan kandang kami sendiri masih kurang, dan permintaan dari customer juga sangat banyak sekali. Nah seperti itu untuk Mas Jun. Dan setelah Mas Jun bergeser lagi, masih banyak banget nih teman-teman, tapi kita nggak bakal bahas semuanya, cuma mungkin yang lucu-lucu aja. Ada Mas Bahar, ada Kiko, ada siapa lagi? Patriot pastinya. Nah, secara tidak langsung Bahar dan Patriot itu mirip, bukan berarti kembar, bukan berarti sama, tapi mirip. Nah, dulu Patriot kita datangkan memang dari daerah dingin, yaitu Banjarnegara, dan Bahar kita dapatkan dari daerah panas, yaitu Maguwoharjo Stadion. Nah, Bahar sendiri terakhir bobot ditimbang itu 1004 kilo apa ya? 1004 kilo atau 1006 kilo, pokoknya 1000 lebih sedikit untuk Mas Bahar. Dan posisi waktu dipotong Mas Bahar masih P2, sebenarnya sangat disayangkan sekali, tapi karena banyaknya permintaan dan kita juga bingung, sudah sanggup dan alas pokoknya serba-serbi, ya mau nggak mau Mas Bahar tetap kita lepas. P2 bobotnya 1 ton lebih sedikit dulu Mas Bahar. Dan Mas Patriot sendiri legendnya apa sih, senengnya apa sih? Kalau bagi saya, Mas Patriot mempunyai jasa yang sangat berpengaruh di kandang kami. Salah satunya banyak sekali banyak, tidak sedikit betina-betina para petani ada di lingkungan kami, desa ini Depok Rejo, itu dengan jenis simental atau limosin kita kawinkan dengan Mas Bahar. Jadi intinya Mas Bahar adalah pejantan tangguh dulu di kandang kami. Mas Bahar, Mas Patriot, ya Allah, Mas Patriot itu pejantan tangguh, tidak sedikit kok. Ya mungkin anak-anaknya nanti bakal ada dari Mas Patriot itu sendiri. Makanya saya bukan saya ungkit lah, saya ingat lagi sedikit, karena kenangannya itu baik dan mungkin jadi motivasi untuk saya yang sekarang sehingga bisa lebih baik lagi. Nah, yang terakhir Mas Kiko, kenapa namanya Patriot? Kenapa namanya Patriot? Karena kita ambil pada waktu 17 Agustus, tepatnya jam 11. Kalau kemerdekaan jam 10, kita ngambilnya jam 11, sampai sampai kandang sini ya jam 4 sore, jam 11. Jadi jangan sampai jam 10, nanti enggak menyalahi lah gitu. Itu kita namakan Patriot. Oke, teman-teman semua, yang terakhir ini sapi yang paling membuat ibu saya terngiang-ngiang. Kenapa dijual, Wan? Kan lucu gitu. Benar sekali ya. Dulu di tempat ini Mas Kiko kita pelihara dan ngorok. Sebenarnya ngorok itu kegiatan yang hampir setiap sapi itu lakukan.
cuma nggak ada suaranya aja, mungkin sangat pelan dan frekuensinya sangat rendah. Lain hal dengan Mas Kiko, ngorok itu pamer, ngek. Tidak sengaja Mas Mimin lagi nyantai duduk dengan kami, saya, teman-teman kandang, keluarga kandang, merekam ngoroknya Mas Kiko. Padahal kegiatan ngorok itu sudah dilakukan dari zaman dahulu, direkam dan diupload di TikTok apa di Instagram ya. Wah, responnya luar biasa, bagus banget, positif semuanya. Bahkan akun-akun gede, nggak hanya channel-channel sapi mungkin ya, akun-akun yang lain juga saya lihat banyak yang repost Kiko ngorok itu, karena memang ya unik lah, sapi kok bisa ngorok. Nah itu juga ibu saya sedikit bukan kecewa, tapi kok dijual sih Wan gitu, padahal kan lucu, unik, bisa buat apa ya, ingon-ingon di kandang, bisa buat suara-suara di kandang gitu ya. Karena mungkin itu tadi, permintaan customer sangat banyak sekali, kita bingung untuk barangnya terbatas dengan kualitas yang susah dicari gitu. Tidak semua petani ataupun pasar bisa ada dengan spek tersebut. Nah, Mas Kiko memang bukan sangat legend karena belum ada prestasinya Mas Kiko, tapi bagi kami mempunyai kenangan yang manis lah teman-teman. Selain daripada lucunya, uniknya, Mas Kiko juga sapinya itu nggak pernah ngamuk, ditunggangi kepalanya nurut. Jadi saya kalau nunggang itu nggak di punggung, di kepalanya nurut. Terus apa lagi ya, kalau di mainan kayak gini kepalanya diangkat, ala serba lucu lah pokoknya Mas Kiko. Sayang ya kita tidak buatkan video terakhir di akhir dari hidupnya, karena waktunya juga nggak mungkin kita kirimkan habis subuh menjelang hari raya Idul Kurban. Mana bisa kita buatkan video ya, karena saya sendiri saja terburu-buru untuk sholat jamaah di masjid. Jadi mohon maaf untuk video terakhir dulu dari Kiko tidak bisa kita abadikan dalam bentuk video YouTube mungkin, tapi insya Allah mungkin nanti kita bakal mencetak lagi sapi-sapi yang mempunyai karakter lebih baik lah, pokoknya lebih bagus agar kita lebih semangat, teman-teman juga lebih bahagia. Nanti syukur-syukur teman-teman juga mempunyai sapi-sapi yang jauh lebih berkualitas, jauh lebih baik, jauh lebih mempunyai karakter yang unik dari saya, seperti itu. Oke, sedulur semuanya, terima kasih sudah setia menonton channel kami. Tetap semangat ya, terus berkarya, jangan putus asa. Pokoknya lakukan segala kebaikan, lakukan segala keindahan. Dan kami buat video ini tidak lain karena banyaknya juga adalah sebagian dari teman kita yang meminta. Dan bukannya kita mengungkit masa lalu, tapi kita hanya sedikit mengingat agar nantinya di masa depan kita lebih bersemangat dan tidak jatuh kepada lubang yang sama. Intinya seperti itu. Mungkin sekian dari kami untuk video kali ini, kenangan manis dari sapi-sapi di tahun 2021. Nah, bismillah, semoga mohon bantuannya, mohon dukungannya segalanya dalam bentuk hal apapun. Di tahun 2002 nanti, Hari Raya Kurban, kita bisa menjadi peternak yang jauh lebih baik. Kita bisa menjadi mungkin insan yang jauh lebih bersemangat lagi. Mungkin seperti itu. Saya Hermawan, banyak kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.